Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke sahabat Napak Tilas, kali ini saya berada di salah satu situs di Jemaras Kidul, yaitu situs Nyimas Warung Bata. Kita akan coba explore ya, seperti apa sih cerita, sejarah maupun mitos-mitos terkait dengan situs Nyimas Warung Bata ini. Kita masuk ke dalam ya. Sekarang kita berada di Nyimas Warung Bata, disebutnya atau kalau kata orang zaman dulu Warung Bata. Jadi ini adalah tempat persinggahan dari para peziarah, para pasukan yang dari arah barat menuju ke Astana, menuju ke keraton. Di sini sebagai tempat peristirahatan. Jadi pasukan dari barat mau kembali ke timur, istirahatnya di sini. Pasukan dari keraton mau turun ke wilayah barat, transitnya di sini. Jadi ini adalah sebagai tempat, makanya di sini ada sebelah selatan arane Sangga Bokong. Sangga Bokong itu tempat duduk. Jadi di sini tidak ada kuburan, tapi peninggalan berupa kayu yang modelnya seperti bangku. Jadi Warung Bata. Apakah ada kaitannya dengan produksi batu bata merah yang ada di Jemaras? Wallahu alam. Tapi di sini karena dulu kan warung kan sederhana aja. Jadi ada tempat duduk pakai kayu, bangunannya berupa paling bata merah aja. Nah, makanya disebut Warung Bata. Jadi di sini adalah tempat persinggahan dari barat mau ke timur, dari timur mau ke barat, pasukan-pasukan yang ada di wilayah barat. Jadi ini adalah masih wilayah Desa Jemaras Kidul, perbatasan timur paling utara. Setelah kita ada penjagaan dari Buyut Ki Murti, Sigaga. Nah ini perbatasan yang paling wilayah utara, paling timur. Ada Sangga Bokong. Terus ada juga Nyi Jonggrang. Jadi ada kisaran 3 tempat. Jadi Nyi Jonggrang itu berdasarkan pitutur dari pujangga-pujangga zaman dulu yang sekarang masih dilestarikan, yaitu Macapat, terus Kidungan. Itu dari sini, seniman dari Jemaras dari dulu. Nah, waktu saya kecil masih ada tradisi kebudayaan yang berupa tari Bugis. Di samping tari topeng tapi ada tari Bugis yang secara simbol itu adalah intelijen para keraton untuk mencari menyamar, untuk mencari informasi. Nah, waktu saya kecil masih ada. Tapi sekarang dari generasi ke generasi karena tadi tidak ada pengkaderan, maka itu terputus. Tapi alhamdulillah untuk Macapat, Kidungan 7 bulan, 4 bulan, acara ngidung rumah, pindahan rumah itu masih lestari di Desa Jemaras Kidul. Masih ada yang meneruskan. Oleh karena itu kami pemerintah desa juga dari tingkat SD ini pengen mengajukan program bagaimana cara acara ngidung atau Macapat ini masih lestari. Oleh karena itu dengan kerjasama dengan Les Bumi, PCNU Kabupaten Cirebon, dengan penggiat-penggiat seni, dalang-dalang muda yang peduli untuk melestarikan, kita juga bersama-sama. Dari sampai menulis huruf aksara Jawa sampai Macapat. Dan mudah-mudahan ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melestarikan budaya-budaya kita. Kidung yang tadi memuji kepada Allah, menceritakan bagaimana di saat kidung 7 bulan menciptakan bagaimana cerita seorang janin berada di perut ibunya sekian bulan rupa ini terus. Ini adalah sejarah, urean pelajaran.
yang nanti ini bisa menjadi syiar secara bahasa Jawa. Dan itu adalah doa, ada syukuran keselamatan, memohon agar si Jabang ini lahir dengan selamat dan menjadi anak yang soleh dan soleha, baik di acara ngupati, acara 7 bulan maupun acara muduning lemah, usia balita mulai belajar berjalan. Itu. Jadi di sini adalah ada 3 tempat, Warung Bata, Sangga Bokong, terus Ki Jonggrang. Nah, memang secara ini tidak terawat karena memang tadi dari beberapa 1-2. Nah, itu kan sama tadi yang kita ke Kimurti. Nah, ini situs-situs lama semua, memang jarang dirambah, tapi sekarang sedang direhab. Oke, ini Sangga Bokong ya. Bokong. Nah, itu bentuknya apa nih, Pak Ya, Lebe? sama, kuburan. Oh, kuburan. Cuma secara kalau secara seni ya mereka bergerak di tadi macapat, syair-syairan kalau zaman sekarang sinden lah. Karena memang dari saya kecil juga masih banyak orang-orang yang keluarga yang masih punya kebisaan macapat, terus tarian Bugis yang segitu rupa lah disamarkan sebagai intelijen zaman dahulu menyadap informasi dari para penjajah. Jadi itu cara. Dan itu dulu masih ada saya kecil, sekarang tidak ada lagi karena tidak ada pengadaran. Kegiatan di sini paling malam Senin. Jadi malam Senin ada beberapa dari pengunjung, bahkan dari pengurusnya memang sekarang sudah terawat. Kalau dulu tidak terawat, ada yang mengurusi, bekerja sama dengan para ustadz yang dari Kempek bersama ngeremeni. Jadi malam Senin itu jam 12 malam itu ada acara tawasul, mendoakan keseluruhan baik leluhur-leluhur yang telah meninggalkan maupun masyarakat Jemaras agar tadi diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi perjalanan hidup yang ada di dunia ini. Sepengetahuan saya memang tadi paling kaitannya dengan Ki Murti yang memang sosok besar yang sering kadang-kadang orang di saat tirakat menemui. Tapi kalau di sini ini ada tempat persinggahan, jadi memang ini menjadi pusat kalau sekedar zaman sekarang adalah bandara atau terminal dari wilayah barat, dari Banten mau ke Mbah Kuwu ke Cirebon. Transit ya? Iya, transit. Okay. Makanya disebutnya Warung Bata. Nah, ternyata setelah pasca itu ternyata masyarakat kita yang dulunya pandai besi, perahu otok, sekarang malah pembuat batu bata merah. Jadi apakah ini adalah ada kaitannya atau tidak? Ini memang banyak. Jadi kalau saya kecil jarang yang bikin batu bata merah, tapi sekarang hampir. Pandai besi juga tetap masih berjalan, para otok-otok juga sebagai ciri khas leluhur masih berjalan. Sekarang memang kita lagi ramai dengan batu bata merah. Sudah sampai ke kota Cirebon, sewilayah kabupaten, Indramayu juga memang sudah terkenal. Oke teman-teman, di sini sebenarnya ada 3 situs ya. Yang pertama itu adalah situs Warung Bata. Konon dulunya adalah tempat singgah atau transit sebelum menuju Gunung Jati ya. Kemudian yang di belakang saya ini di sini. Nah, ini Sangga Bokong ya. Oke, Sangga Bokong itu adalah tempat transit orang makan atau minum ya, duduk-duduk di sini. Bokong itu kan ini ya bagian bawah manusia ya di sini. Dan ini bentuknya petilasan ya. Cuman kita memang tidak bisa masuk ke sana karena lihat jalannya ini sawah. Tapi masih direkonstruksi ya, lagi diperbaiki sama desa, pengurus desa ya. Nah, ini yang sebelah sini, sebelah situ ya teman-teman. Itu situs Ki Jonggrang. Ki Jonggrang itu adalah salah satu seniman ya, atau budayawan yang di Macapat ya. Macapat, Kidung dan lain sebagainya. Tari Bugis. Tari Bugis ya. Ini budayawan lah. Lebih terkenal Ya, Bugis. ini budayawan ya. Iya. Budayawan di Desa Jemaras Kidul. Nah, ini bentuknya makam ya, Pak. Iya. Bentuknya makam, cuman memang kita nggak bisa masuk ke situ juga karena melihat sawah. Ya, jadi dari kejauhan aja kita mengeksplornya. Oke, itu aja ya teman-teman liputan kali ini di 3 situs yang berada di Jemaras Kidul, yaitu Warung Bata, kemudian Sangga Bokong dan Ki Jonggrang ya.
Sampai ketemu di liputan selanjutnya teman-teman.